Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Hasanah dengan NIM 190803102042 dari program studi D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Video ini saya peruntukkan untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah praktik perbankan dan syariah. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pembiayaan dan jenis-jenis akad pembiayaan pada bank syariah. Yang pertama, pengertian pembiayaan syariah. Apa sih pembiayaan syariah? Pembiayaan syariah merupakan salah satu bentuk penyediaan uang maupun barang dengan mengamalkan sistem syariah dalam praktiknya, di mana bank dan nasabah saling menyepakati tentang jangka waktu pengembalian uang ataupun tagihan dengan imbalan berupa bagi hasil. Selain itu, kita juga mengenal perusahaan pembiayaan syariah atau disebut juga dengan PP Syariah. PP Syariah merupakan suatu perusahaan pembiayaan yang menggunakan sistem akad syariah dalam menjalankan usahanya, yaitu berupa penyaluran pendanaan dan pembiayaan pada masyarakat umum. Selanjutnya yaitu jenis akad dalam pembiayaan syariah. Dalam praktik menjalankan usaha, PP Syariah bekerja dengan berdasarkan beberapa prinsip akad syariah. Yang pertama yaitu murabahah. Prinsip murabahah merupakan prinsip transaksi jual beli antara pihak nasabah dan pihak bank. Nasabah hanya akan mendapatkan pembiayaan melalui persetujuan atau kesepakatan yang sudah dibuat antara kedua belah pihak, yaitu nasabah dan bank. Yang kedua yaitu wadiyah. Prinsip akad wadiyah ini lebih merujuk pada titipan yang sifatnya murni. Titipan ini berupa dana yang dititipkan oleh satu pihak pada pihak lainnya. Prinsip wadiyah sendiri terdiri antara dua jenis, yaitu wadiyah yad manah yang merupakan akad penitipan uang di mana pihak yang menerima titipan boleh mempergunakan uang tersebut. Yang kedua, wadiyah yad amanah, berupa penitipan murni yang memberikan amanah pada pihak yang dititipi uang untuk menjaga dan tidak diperbolehkan memanfaatkan uang tersebut. Yang ketiga yaitu murabahah. Prinsip akad murabahah lebih merujuk pada prinsip kerjasama yang terjalin antara pihak yang memiliki modal dan pihak pengelola. Besarnya keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak sebelumnya sudah disetujui awal perjanjian. Meskipun begitu, apabila terjadi kerugian, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pihak pemilik modal. Yang keempat adalah musyarakah. Prinsip akad musyarakah merujuk pada suatu akad yang dilakukan oleh pemilik dana atau sahibul ma'al yang jumlahnya bisa saja dua atau lebih banyak orang. Yang kelima, salam. Akad salam merupakan akad pembiayaan untuk suatu barang di mana cara mendapatkannya adalah dengan cara memesan dan membayar harga terlebih dahulu sesuai persyaratan yang sudah disepakati. Ijarah. Akad ijarah ini merupakan akad mengenai penyediaan dana yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna dari sebuah barang maupun jasa dengan transaksi sewa. Yang ketujuh, istiqna. Akad istiqna ini berkaitan dengan adanya pemesanan pembiayaan suatu barang yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pembeli atau pemesan dan pihak pembuat atau penjual. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan ini dibagi dua, yaitu pembiayaan syariah dari perbankan dan pembiayaan syariah dari lembaga keuangan non-perbankan. Yang pertama, pembiayaan syariah dari perbankan. Beberapa jenis pembiayaan suatu syariat Islam dari perbankan sudah diatur secara rinci dalam POJK nomor 31/POJK.05/2014 yang terdiri dari pembiayaan jasa berupa pemberian jasa dalam bentuk pemberian manfaat atas barang, pemberian pelayanan baik dengan atau pembayaran ujarah atau imbalan jasa, atau juga pemberian pinjaman dana talangan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya adalah pembiayaan jual beli, berupa pembiayaan yang berbentuk menyediakan barang melewati suatu transaksi jual beli menggunakan pembiayaan yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu pembiayaan dari keuangan non-bank. Jenis pembiayaan yang sesuai syariat dari lembaga keuangan non-bank memiliki cakupan yang luas, sebab tidak hanya berkaitan dengan penyediaan uang, namun juga hal lain seperti wakaf, asuransi, pasar modal, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu manfaat pembiayaan syariah. Manfaat pembiayaan syariah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat pembiayaan bank syariah bagi nasabah. Nasabah memiliki kesempatan untuk memperbesar usahanya melalui pembiayaan yang sesuai dengan aturan
atau ajaran agama, adanya banyak pilihan jenis pembiayaan sehingga nasabah dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Selanjutnya, pembiayaan sesuai syariat Islam tidak membutuhkan banyak biaya. Pembiayaan sesuai syariat Islam adanya lebih banyak fasilitas yang sudah didapatkan nasabah melalui pembiayaan. Terakhir, jangka waktu pengembalian pembiayaan umumnya akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah sehingga masing-masing nasabah dapat mengukur sesuai kemampuan dirinya. Yang kedua, manfaat pembiayaan bank syariah bagi pihak bank. Yang pertama, mendapatkan hasil timbal balik berupa bagi hasil pendapatan sewa maupun margin keuntungan. Selanjutnya, menambahkan laba bagi perusahaan bank sehingga dapat mengembalikan efek pada profitabilitas bank tersebut. Ada pula membantu bank memasarkan produk lainnya dari bank seperti pembukaan rekening. Yang terakhir, pengawasan kemampuan karyawan bank dalam memahami dunia usaha di berbagai sektor atau pihak yang dijalani nasabah. Yang ketiga, manfaat pembiayaan bank syariah bagi pihak pemerintah. Yang pertama, terjadinya pertumbuhan pada sektor real. Hal ini karena dana tersalur pada pihak yang menjalankan usaha. Yang kedua, adanya peningkatan pendapatan pada masyarakat sekaligus pajak negara. Yang terakhir, sebagai alat pengendalian moneter yang berimbas pada stabilitas nilai uang. Yang terakhir, manfaat pembiayaan bank syariah bagi pihak masyarakat umum. Masyarakat luas secara tidak langsung memang akan ikut merasakan adanya berbagai manfaat jika pembiayaan ini dapat berjalan dengan lancar. Salah satu contohnya adanya kesepakatan peluang kerja yang baru dari usaha-usaha yang berhasil dikembangkan dari pembiayaan ini. Hal ini tentu akan mengurangi jumlah pengangguran di kalangan masyarakat luas. Nomor antrian B010. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Mbak. Saya ingin melakukan transaksi clearing. Untuk transaksi clearing, Ibu harus mengisi formulir terlebih dahulu ya. Apakah Ibu sudah mengisi formulirnya? Belum, Mbak. Saya belum mengisi formulirnya. Baik, Ibu. Silakan isi formulir terlebih dahulu ya. Ini formulirnya. Iya, Mbak. Ini, Mbak, sudah saya isi. Baik, Ibu. Saya cek terlebih dahulu ya. Ini penerimanya atas nama Ibu Lili Setiawati. Iya, Mbak. Sebesar 5 juta rupiah ya, Bu? Iya, Mbak. Sudah saya cek dan sudah benar, Bu. Boleh saya hitung uangnya terlebih dahulu? Ini, Mbak, uangnya. Baik, Ibu. Saya cek terlebih dahulu ya. Uangnya sudah sesuai ya, Bu, 5 juta rupiah. Mohon ditunggu sebentar, saya akan melakukan proses terlebih dahulu. Ya, Mbak. Transaksinya sudah saya proses ya, Bu. Mohon dicek terlebih dahulu. Dari Bu Retno, penerimanya Ibu Lili Setiawati, nominal transfernya sebesar 5 juta rupiah. Mohon dicek. Baik, Mbak, sudah sesuai. Untuk penerima ke rekeningnya hari Rabu ya, Bu? Iya, Mbak. Dan transaksi clearing ini dikenakan biaya sebesar 5.000 rupiah, Ibu. Uangnya, Mbak. Uangnya saya terima ya, Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi, Ibu? Tidak ada, Mbak. Terima kasih, selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih kembali, Mbak.